Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk dipimpin doa. Baik, Bu. Kepada teman-teman, untuk mengawali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Arfi sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya ini saya akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, bagaimana? Apakah ada teman-temannya yang berhalangan hadir? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Oke, baik. Masuk semua ya. Untuk pertemuan pada hari ini, di mata pelajaran pengetahuan produk, saya akan membahas materi tentang barang dan jasa. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu nih, ada yang tahu nggak nih definisi atau arti dari barang dan jasa? Saya tahu produk, Bu. Ya, silakan Vicky. Produk itu merupakan suatu barang yang akan diperjualbelikan. Betul, atau ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Saya Ibu Hana. Ya, silakan Hana. Jadi jasa itu merupakan kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, Bu. Bagus, Hana. Terima kasih Vicky dan Hana. Oke, di sini Ibu ingin bertanya nih, masih ada yang ingat nggak nih sifat dari jasa itu apa? Saya izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Zahra. Intangible ya, Bu ya? Nggak berwujud ya, Bu? Iya, betul. Jadi sifat dari jasa adalah intangible, yaitu tidak terwujud atau tidak terlihat dengan kasat mata. Baik, kita langsung aja masuk ke materi ya. Saya minta tolong kepada Vicky untuk share screen. Oke, saya di sini akan menjelaskan pengetahuan produk ya, mata pelajarannya dan materinya barang dan jasa. Next slide. Oke, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Vicky dan juga Hana ya tentang barang dan jasa, di sini saya akan menjelaskan lagi definisi dari produk. Ya, jadi produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Nah, di sini juga ada nih definisi dari pengetahuan produk. Menurut Sumawan yang dikutip dalam Indarto Chandra Yusmana mendefinisikan pengetahuan produk atau produk knowledge merupakan sekumpulan beberapa informasi yang terkait mengenai suatu produk. Pengetahuan ini sendiri menyangkut tentang kategori produk, merek produk, terminologi produk, atribut atau fitur produk, harga produk, dan kepercayaan mengenai produk. Nah, baik. Jadi di sini produk dan pengetahuan produk ini berbeda ya anak-anak. Kalau produk ini merupakan barang yang sudah siap untuk diperjualbelikan, sedangkan pengetahuan produk merupakan info-info dari produk ini sendiri. Oke, next slide. Nah, selanjutnya ini ada spesifikasi dari barang dan jasa. Nah, ini terbagi menjadi dua, ada berdasarkan konsumsi dan juga berdasarkan kebiasaan membeli. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang berdasarkan konsumsi dulu ya. Nah, yang pertama ini ada barang tahan lama. Nah, barang tahan lama ini merupakan barang konkret atau barang yang dapat dipergunakan secara berkali-kali atau biasa dikatakan barang reusable ya. Nah, contoh dalam kehidupan nyata dari barang tahan lama ini apa sih? Ya, jadi sebenarnya banyak banget nih di sekitaran kita contohnya, seperti barang-barang elektronik yang ada di rumah kalian. Contohnya ada kipas angin, TV, lemari. Nah, barang-barang tersebut kan bisa digunakan secara berulang kali dan dalam jangka waktu yang cukup lama ya anak-anak. Seperti jangka waktunya ini tidak hanya
berbulan-bulan saja, tetapi sudah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, tergantung dari kualitas produk itu sendiri. Selanjutnya ada barang tidak tahan lama. Nah, barang tidak tahan lama ini berbeda dengan barang tahan lama. Barang tidak tahan lama ini hanya dapat digunakan beberapa kali saja, atau bahkan ada yang hanya dapat dipergunakan sekali saja. Contohnya ini seperti skincare. Nah, di sini pasti semua sudah mengetahui ya arti dari skincare apa, dan bahkan kalian sudah mempunyai skincare-nya masing-masing. Nah, seperti skincare, skincare tersebut kan merupakan barang-barang yang mempunyai expired ya, jadi tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya ini ada jasa. Nah, jasa ini merupakan kegiatan manfaat atau kepuasan yang dijual. Seperti yang sudah disebutkan oleh Zahra tadi ya, sifatnya yaitu intangible atau tidak terwujud, berbeda dengan barang tahan lama dan tidak tahan lama yang dapat dilihat, wujudnya dapat dipegang, sedangkan jasa ini dia hanya dapat dirasakan nih manfaat dan juga kepuasannya. Contohnya ini seperti kalian pergi ke salon, kalian kan dapat merasakannya nih, merasakan manfaat dari atau kepuasan setelah kalian pergi ke salon tersebut. Bagaimana? Selanjutnya ada berdasarkan kebiasaan membeli, yaitu ada barang shopping dan barang specialty. Nah, barang shopping ini barang-barang yang dibeli setelah membandingkan kecocokan, kualitas, harga, modal antara barang-barang sejenis. Jadi si konsumen atau calon pembeli ini sebelum membeli dia akan membandingkan dulu nih toko yang satu dengan toko yang lain sebelum dia memutuskan membeli produk tersebut. Jadi tidak langsung main dibeli saja. Nah, contohnya ini ada pakaian, sepatu, dan barang-barang yang suka dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada barang specialty, yaitu barang-barang yang mempunyai karakteristik yang unik. Nah, untuk kelompok pembeli tertentu yang bersedia melakukan usaha-usaha istimewa. Nah, untuk barang specialty ini tidak mudah didapatkan seperti barang shopping yang banyak di mall ataupun di pasar ya, yang kita mudah temui. Nah, barang specialty ini biasanya ada di kolektor yang suka menyimpan barang-barang unik. Selanjutnya, next slide. Nah, ini ada spesifikasi produk jasa. Jadi, sebelum penjual mengirimkan pesanannya, sebelum penjual mengirimkan pesanannya, penjual ini harus memperhatikan nih spesifikasi dan hal-hal yang harus diperhatikan ya, kan ada 10 gitu ya. Nah, jika tidak, itu akan fatal gitu anak-anak. Next slide. Nah, ini ada definisi kualitas produk. Jadi, menurut Kotler and Armstrong, arti dari kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Jadi, kualitas produk itu merupakan hal yang sangat penting bagi penyedia jasa maupun penjual. Next slide. Nah, selanjutnya ini ada dimensi kualitas produk nih. Nah, dimensi kualitas produk ini terbagi menjadi 7, ada performa atau kinerja, interaksi pegawai, keandalan, daya tahan, ketepatan waktu, dan kenyamanan, estetika, dan juga kewajaran merek. Oke, sampai sini apakah ada yang belum paham dari materi yang saya sampaikan atau ada yang ingin bertanya? Ibu, saya izin bertanya. Iya, silakan Wayan. Jika seorang penjual atau penyedia jasa tidak memperhatikan kembali spesifikasi atau tidak mengkontrol kembali pesanan pelanggannya, itu gimana ya, Bu? Apa yang akan terjadi? Oke, pertanyaannya cukup bagus ya. Untuk Vicky, boleh tolong ke slide yang spesifikasi. Ya, yang bawah lagi yang ada 10. Ya, betul. Oke, pertanyaannya kan tadi apa yang terjadi ya bila tidak mengkontrol atau melihat kembali spesifikasinya. Nah, di sini kan terdapat nama barang, spesifikasi barang yang dipesan, jumlah barang, harga satuan, dan lain-lainnya ya. Nah, jika tidak dikontrol kembali atau dilakukan pengecekan pengulangan, itu apa yang terjadi nih? Nah, jika
produk yang sudah dikemas lalu dikirimkan ke konsumen, lalu produk tersebut salah, tidak sesuai dengan pesanan konsumen, ada dua reaksi yang akan terjadi pada konsumen tersebut nih. Yang pertama, konsumen tersebut akan kooperatif atau dia menchat secara pribadi kepada toko tersebut dan minta pertanggungjawaban atas produk yang dikirimkannya salah. Nah, hal tersebut kan cukup baik ya. Nah, yang kedua ini cukup fatal ya menurut saya. Kenapa? Karena tidak semua customer seperti itu gitu. Ada yang customer langsung namanya memberi rating di marketplace tersebut atau e-commerce dengan rating yang sangat rendah, lalu memberi ulasan yang jelek sehingga membangun citra yang cukup buruk nih bagi toko tersebut dan membuat para calon pembeli yang akan membeli di toko tersebut mundur atau tidak jadi karena melihat komentar-komentar dan rating tersebut yang rendah gitu ya. Nah, jadi seperti itu Wayan, mengapa pentingnya harus dilakukan pengecekan kembali gitu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya sekiranya. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu mempunyai oleh-oleh nih untuk kalian. Untuk Vicky bisa untuk stop share screen-nya. Baik, Ibu akan share screen. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Ibu. Baik, di sini penugasan mingguan sudah Ibu upload di Google Classroom beserta ketentuan dan juga deadline-nya. Silakan dikerjakan sesuai ketentuan dan juga sebelum deadline-nya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Maaf, Bu, izin bertanya. Untuk kode kelasnya apa ya, Bu? Untuk kode kelasnya nanti akan saya kirimkan di grup kelas ya, Nailah. Baik, Bu. Oke. Sudah tidak ada yang bertanya lagi ya, anak-anak? Saya anggap semuanya sudah mengerti atas materi pada pertemuan hari ini. Saya cukupkan ya, dan untuk ketua kelas silakan dipimpin kembali doa penutup karena tadi kita memulai dengan doa. Baik, teman-teman semua, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Harvey atas memimpin doa pada teman-temannya. Saya cukupkan ya pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya bila ada salah-salah kata. Saya N ya. Terima kasih anak-anak.